Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yono Activities yang tadinya Yono mancing, sekarang berganti dengan Yono Activities. Ini saya baru sampai kerjaan pagi-pagi, sarapan. Oke, sarapan bubur kacang hijau. Oke, mungkin hari ini penuh dengan keberkahan pada seluruh subscriber dan pemirsa semua. Di sini saya hanya akan memberikan sedikit ulasan tentang AI yang ya semakin hari semakin berkembang dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Apa sih sebenarnya kegunaannya seperti apa? Ada plus minusnya nggak sih sebenarnya AI itu? Dan untuk keseharian kita kira-kira manfaatnya apa sih ya? Kenapa begitu seperti sesuatu yang memang luar biasa gitu. Oke, kita sekilas nanti kita bahas, sekilas nanti kita praktekkan kira-kira AI itu makanan apa sih? Bisa nggak kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari? Oke, tetap di channel ini. Semoga bermanfaat. Nah, ini sarapan saya. Ini sarapannya ini bubur kacang itu. Ini nggak ada pegangan HP. Rekamnya saya pakai HP ya. Ini susah nuangnya jadinya ini. Ini perlu orang buat uang. Segini lah. Pokoknya sarapannya bubur kacang hijau campur ketan hitam ya. Wes ngono wes. Sok kabeh. Wes. Sama kok full. Regane 10.000. Harga 10.000 buat sarapan kita pagi ini. Oke, kita lanjut pembahasan kita tentang AI. Oke, Bro. Lanjut ke AI yang saya maksud tadi. Nah, sekarang kita ke browser, kita ke halaman Google ya. Di sini kita bisa ketikkan ChatGPT ini AI yang saya maksud tadi. Enter. Nah, kita buka yang nih, chatgpt.com. Oke. Apa yang ada di sana? 3 loadingnya agak lama ya. Nah, tampilannya ChatGPT itu seperti ini. Nih. Jadi kayak kita halaman WA gitu ya. Jadi kita ngetik di sini atau ada pesan suara di sini. Nah, pesan suara seperti ini. Nah, yang pesan suara saya belum pernah pakai karena saya nggak ada mic-nya. Maka kita coba saja pakai ketikan ya. Kita pakai ketikan. Kita coba misalnya AI ini adalah satu mesin robot, bukan seperti Google. Kalau Google itu kan kita ngetik sesuatu, nyari sesuatu apa nanti diarahkan ke sana gitu ya. Kalau AI ini hampir seperti kita bisa ngobrol dengan seseorang lewat chat atau voice note seperti tadi ya. Nah, sekarang kita cobain saja. Misalnya kita ketik, bagaimana kabarmu hari ini? Kabarmu hari ini. Tanda tanya, enter. Maka dia akan menjawab. Nah, ini jawaban dia. Aku baik, terima kasih. Gimana dengan kamu? Ini seperti kita ngobrol dengan seseorang gitu ya. Seperti kita chattingan lah, WA-an ya, seperti itu. Oke. Kita akan gunakan ChatGPT ini untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Misalnya satu kasus nih ya, anak saya lagi sekolah, kemudian dapat tugas dari gurunya untuk membuat cerita tentang binatang dan
kejujuran tentang binatang itu. Maka kita dan saya tuh diminta sama anak saya, Pak, bikinkan saya cerita tentang binatang. Maka ya kalau saya mengakui diri sendiri bahwa kalau saya itu ya malas bikinnya gimana gitu kan. Maka saya akan menggunakan IA ini untuk menyelesaikan tugas anak saya tersebut. Caranya saya akan ketik di sini, ini, buatkan saya cerita tentang binatang yang berkaitan dengan sifat ya, kejujuran. Nah, gitu. Misalnya ini, tinggal enter aja. Nah, maka dia akan si AI ini akan membuatkan sebuah cerita singkat yang berisi tentang sifat kejujuran atau berisi tentang apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada pesan moralnya, justru kejujuran harta paling berharga. Oke, fine. Berarti untuk IA ini ternyata bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam artian menyelesaikan tugas-tugas kita. Oke ya teman-teman. Kemudian ini satu contoh lagi, misalnya saya adalah pengurus RT yang kemudian saya ditugaskan oleh ketua RT untuk membuat proposal, misalnya proposal tentang pembangunan bulu tangkis yang mana dananya adalah dari iuran warga, misalnya seperti itu ya. Maka saya akan membuat proposal tersebut dan saya akan meminta bantuan kepada si AI ini untuk melaksanakan tugas pembuatan proposal. Kita coba, buatkan saya proposal tentang pembangunan lapangan bulu tangkis yang dananya adalah bersumber dari iuran warga RT katakanlah 011 itu ya, 011. Nah, ini kan proposal, saya meminta kepada AI untuk membuatkan proposal pembangunan lapangan bulu tangkis yang dananya bersumber dari iuran warga. Maka nanti si AI akan membuatkan proposal tersebut. Saya enter ya, atau klik tombol ini sama saja. Nah, kita tunggu berapa saat. Nah, lihatin, dia akan membuatkan sebuah proposal mulai dari pendahuluan, tujuan, maksud, kemudian sumber dana, kemudian rencana anggaran, estimasi kebutuhan, dan lain-lain sampai nanti penutup. Sepertinya seperti itu. Nah, teknis pelaksanaan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya ini kemudian tinggal kita copy ya. Kita copy ini, copy kita pastekan ke Word, Microsoft Word atau LibreOffice juga bisa. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Yang jelas di sini saya menemukan bahwa dengan adanya AI ini mempermudah saya dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti ini. Maksudnya yang tadinya saya pun tidak punya gambaran bikin proposal itu seperti apa sih gitu ya. Ternyata setelah ada AI ini membuatkan saya proposal semacam ini yang teman-teman lihat, nanti saya bisa kembangkan atau saya bisa edit dan sesuaikan dengan kondisi di lingkungan
di mana saya berada. Ini tinggal copy ya, habis itu ke AI, nanti mau diedit silakan tinggal di print dan segala macam. Dan ini nanti bisa kita edit ketika sudah di Word. Oke. Dan ternyata untuk AI ini, kalau menurut pandangan saya sendiri ya, ini ada plus minusnya. Plusnya, positifnya itu adalah ketika kita meminta AI ini untuk menyelesaikan hal-hal persoalan semacam ini seperti yang saya contohkan tadi, maka itu akan sangat membantu kita. Apalagi kita memerlukan print out data tersebut, print out maupun data tersebut dalam waktu yang dibutuhkan buru-buru gitu ya, mendesak dan perlu waktu yang lebih cepat, maka ya ini akan sangat bermanfaat sekali. Ini posisi positifnya. Posisi positifnya, habis itu kita sangat dimudahkan dalam hal penyelesaian masalah tersebut ya. Tetapi kalau saya secara global, selain ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah dari faktor knowledge kita. Maksudnya bagaimana? Jadi sisi knowledge kita seperti nih, yang saya lihat, saya contohkan di sini ya, tentang cerita tentang kancil dan kejujuran maupun tentang proposal yang tadi saya buat. Di sini sisi negatifnya itu adalah kita tidak akan terlatih untuk berpikir, ya kan? Kita hanya terlatih untuk membaca, kemudian melihat, menganalisa dan lain sebagainya, tapi kita tidak terlatih untuk berimajinasi untuk membuat suatu cerita atau proposal yang kita inginkan. Jadi istilahnya minusnya seperti itu. Jadi untuk mengembangkan kemampuan kita di sini sebenarnya, walaupun di satu sisi AI ini bagus, tapi di sisi lain ada kekurangannya, itu menurut saya. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah saya jelaskan tentang pemakaian AI. Contohnya bagaimana, plus minusnya bagaimana menurut saya ya, Jadi bisa berbeda dengan pandangan teman-teman semua. Bagaimana tentang mengomentari keberadaan AI dan perkembangan AI hari ini. Oke, mungkin ini dari saya untuk saat ini tentang AI sekilas. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih atas perhatian dan attention-nya. Salam sehat selalu dan sukses selalu.